Ya, shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Ya, saya melihat begitu antusias Bapak Ibu dalam penyembahan doa pujian kita pada pagi hari ini. Tentunya ada sesuatu yang Tuhan ingin katakan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Baik, kita singkatkan waktu saja. Kita baca ayat sebuah firman Tuhan, yaitu dalam Ibrani 13 ayat 8. Tentunya ayat ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Ibrani 13 ayat 8. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Kristus, mengapa Ibrani 13 ayat 8 ini sangat menekankan tentang sosok atau pribadi dari Yesus yang dinyatakan bahwa dia tetap sama baik hari ini ya maupun kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Kristus, tentunya ada satu maksud yang Tuhan inginkan supaya kita mengetahuinya. Pertama, yaitu Tuhan ingin supaya dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya sekedar mengetahui, sekali lagi, bukan hanya sekedar mengetahui tentang Yesus, tapi hari ini kita belajar mengenal Yesus. Sekali lagi, maksud daripada ayat ini adalah pertama, yaitu bukan sekedar mengetahui, tetapi mengenal Yesus. Kenapa saudara-saudara saya tekankan hal ini? Karena masih banyak orang-orang Kristen, bahkan pelayan-pelayan Tuhan pun tidak mengenal Yesus. Hanya mengetahui Yesus. Contohnya begini, ketika saya berada di sebuah negara, contohnya di Amerika, atau jangan di Amerika, atau di Singapura gitu, Perdana Menteri Singapura. Tentunya saya hanya mengetahui dia namanya ini, contohnya si A. Tapi saya belum tentu saya mengenal. Kenapa saudara-saudara? Karena saya belum pernah berjabat tangan dengan beliau, satu. Karena saya belum pernah mendengar suaranya langsung, dua. Dan saya belum pernah mendengar apa yang menjadi perkataannya untuk kehidupan saya. Begitu pula dalam negara kita, Indonesia. Saya hanya tahu Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini adalah Insinyur Joko Widodo. Tetapi belum tentu saya mengenal beliau. Karena apa? Saya belum pernah bertemu dengan beliau. Saya belum pernah bercakap-cakap dengan beliau. Saya belum mengetahui apa yang beliau katakan untuk saya, apa yang saya bisa kerjakan sebagai warga negara yang baik. Saya hanya selama ini hanya mendengar melalui media, melalui kata orang, melalui apapun yang saya lihat, melalui video atau melalui televisi. Nah, begitu pula dengan keberadaan kita. Masih banyak anak-anak Tuhan yang belum mengenal Yesus Kristus, yang dimana kuasanya tetap sama baik hari ini maupun kemarin juga, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu hari ini kita ingin belajar bagaimana kita mengenal Yesus. Sekali lagi, bagaimana kita mengenal Yesus. Kenapa saudara-saudara? Sekali lagi saya tekankan lagi bahwa banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan pun tidak mengenal Yesus. Nah, bagaimana mengenal Yesus? Kita lihat di ayat yang pertama, Ibrani 13 ayat pertama. Pertama yaitu peliharalah kasih persaudaraan. Sekali lagi, peliharalah kasih persaudaraan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan, ada firman Tuhan katakan, apabila kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi aku, sedangkan saudaramu yang engkau lihat sendiri dengan matamu, tidak engkau kasihi, berarti engkau adalah seorang pendusta, seorang penipu. Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang rajin melakukan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, banyak anak-anak Tuhan yang rajin melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi beliau belum tentu dia melayani Tuhan. Sekali lagi, melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa saudara-saudara? Yaitu kita terus mengasihi saudara kita
saudara pelayanan kita di dalam Harvest Academy ini, saudara-saudara, supaya kita bisa mengenal Yesus Kristus yang tetap sama itu, kuasanya tidak pernah berubah. Jadi salah satu bagaimana kita mengenal Yesus adalah mari kita memelihara kasih persaudaraan. Singkat lagi. Kedua, ayat 2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang yang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengenal Yesus? Yaitu kita juga harus memberi sesuatu yang dari diri kita untuk orang lain yang membutuhkan. Sekali lagi, karena Yesus sudah memberikan nyawanya, bahkan Yesus sudah memberikan sesuatu yang dari dalam dirinya untuk korban bagi kehidupan kita, saudara-saudara, maka firman Tuhan katakan, hari ini dengar baik-baik, untuk mengenal Tuhan, mari kita mau memberi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, melalui roh kita, dengan doa kita, melalui tubuh kita, dengan apa yang bisa kita kerjakan buat orang lain, dan juga melalui jiwa kita bisa mentoring atau kita bisa memberikan support buat orang tersebut. Tapi dengar baik-baik saudara-saudara, orang yang membutuhkan tumpangan, artinya benar-benar yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu ayat yang ketiga, ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang melakukan sembahyang karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, selalu senang dengan apa yang menjadi kesalahan orang lain. Kenapa saudara-saudara saya katakan gitu? Karena biasanya orang-orang Kristen selalu bilang, wah syukurin tuh, ya syukurin. Itu karena kamu berbuat jahat sehingga akhirnya kamu kena tulahnya, karena kamu kena hukumannya. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu pada malam hari, pada subuh hari ini, mari kita mau mengenal Yesus, kita selalu memberikan support, memberikan bimbingan kepada orang-orang hukuman. Bukan kita selalu menghakimi orang tersebut, tapi kita mau supaya memberikan bimbingan kepada orang tersebut. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita pun sebelumnya adalah orang-orang hukuman. Tetapi oleh karena salib Yesus, kita dibebaskan. Sekali lagi, tetapi oleh karena salib Yesus, kita dibebaskan. So itu bagi Bapak Ibu, mari kita jangan sekali-sekali dan keluar dari mulut kita mengatakan bahwa kamu sudah terkutuk, kamu sudah berdosa, kamu sudah melakukan ini dan ini dan ini. Jangan, saudara. Karena apa? Yesus Kristus tidak pernah mengingat-ingat akan kesalahan kita. Yesus Kristus tidak mengingat-ingat apa yang harus kita alami dalam hukuman. Tapi Yesus berkata bahwa oleh karena kasihnya dia telah mengosongkan dirinya turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kita. Baik, berikutnya lagi. Yang keempat, bagaimana kita mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus Kristus itu adalah tidak pernah berubah. Yang keempat, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan. Sekali lagi, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saudara, ini sangat sekali yang tidak diketahui oleh orang-orang Kristen, khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan. Saya mau katakan bahwa bagaimana kita mengenal Yesus, yaitu bagaimana kita mengenal suami kita, bagaimana kita mengenal istri kita, bagaimana kita mengenal perkawinan kita yang sesungguhnya. Kenapa, saudara-saudara? Karena perkawinan itu adalah bagaimana kita mengetahui hubungan kita erat atau tidak dengan Tuhan. Sekali lagi, perkawinan itu, saudara-saudara, dalam kehidupan kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan sekali-kali kamu mencemarkan tempat tidur. Sekali lagi, jangan sekali-kali kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab pernikahan adalah yang sudah diberkati oleh Tuhan.
Kalau engkau mengasihi istrimu, berarti engkau juga pasti sudah mengasihi Tuhan. Sekali lagi, pernikahan yang sukses adalah pernikahan di mana diukur bagaimana saling mengasihi. Kesuksesan di dalam pernikahan, begitu pula kesuksesan dia punya hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, bukan hanya saja berzina, bukan hanya berbuat cabul, tetapi pada hari saya mengatakan, jangankan melakukan, mengingini saja Tuhan katakan itu sudah berdosa. Mulai hari ini, pelayan-pelayan Tuhan, siapapun yang ada di Zoom ini, dengar baik-baik. Jangan mencemarkan tempat tidur alias pernikahan kita, perkawinan kita. Karena firman Tuhan berkata, nanti akan dihakimi oleh Tuhan sendiri. Jadi jelas, bagaimana kita mengenali Yesus, bahwa Yesus itu tetap sama kuasanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita mau supaya tetap menguduskan pernikahan kita, tempat tidur kita. Baik, yang kelima, bagaimana kita mengenali Yesus? Ayat 5 katakan, Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Artinya apa, saudara-saudara? Ya, firman Tuhan berkata, hanya satu musuh yang ada di dunia ini. Tuhan suruh pilih. Pilih siapa? Saya atau Mamon? Saya atau Mamon? Kenapa manusia banyak berkeluh kesah? Kenapa manusia banyak kena sakit penyakit? Karena 1 Timotius 6 ayat 9 katakan, oleh karena cinta uanglah, maka manusia jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, dalam berbagai-bagai duka. Dan Tuhan katakan, Tuhan suruh pilih. Kamu pilih mana? Mamon atau Tuhan? Kalau hidup kita tidak lagi menjadi hamba uang, perhatikan baik-baik, maka kehidupan kita pasti sudah mengenal Yesus Kristus yang kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi dengan baik-baik Bapak Ibu, untuk mengenal Yesus adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita sendiri, bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga, bisa mengelola keuangan dalam pelayanan, bisa mengelola keuangan di dalam pekerjaanmu. Dan ini yang Tuhan katakan, saudara-saudara, jangan kita menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika kita fokus kepada Tuhan dengan baik-baik, kuasanya yang tetap sama itu, yang dahulu membangkitkan Lazarus dari kematian, begitu pula pada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau cukupkan, sekali lagi, cukupkan diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dengan apa adanya, bukan ada apanya. Sekali lagi, cukupkan diri kita dengan apa adanya, karena kita ini adalah hamba, bukan Tuhan. Kita adalah hamba, berarti kita cukupkan dengan apa adanya, bukan dengan ada apanya. Baik, kemudian yang keenam, dikatakan gini, bahwa sebab itu dengan yakin, ayat 6, kita dapat berkata, Tuhanlah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Yang keenam, bagaimana kita mengenal Tuhan? Adalah kita tetap takut kepada Tuhan. Jangan kita takut kepada manusia. Firman Tuhan katakan, janganlah takut kepada orang yang dapat membunuh tubuhmu, tapi takutlah kepada Dia yang dapat bisa menempatkan diri kita ke neraka atau surga. Haleluya. Haleluya. Ya saudara-saudara ya. Jadi dengar baik-baik. Hari ini saya mau katakan bahwa kehidupan kita tergantung bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Kehidupan kita mengenal Yesus bagaimana tergantung bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama juga dengan diri kita. Yang ketujuh,
Yang ketujuh, bagaimana kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang ketujuh, ayat 7, Ibrani 13 ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Dengar baik-baik, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah hidup mereka dan contohlah iman mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi yang ketujuh ini saudara-saudara, angka 7 ini angka sempurna saudara-saudara. Yang ketujuh adalah mari sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita mau tetap respect kepada pemimpin kita. Kita mau tetap ada rasa hormat terhadap pemimpin kita. Sebab apa saudara-saudara, firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kita mengingat akan pemimpin kita, maka kita akan berkata, maka kita akan mengetahui, bukan mengenal juga, Yesus Kristus kuasanya tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu dengar baik-baik. Bagaimana kita mengenal Yesus? Mari kita mau tetap respect dengan pemimpin kita. Otoritas kita di mana? Siapa? Kalau kita berada di Harvest, berarti kita harus tunduk kepada pemimpin kita yang di Harvest. Kalau kita berada di sebuah gereja lokal yang kita berjemaat, kita tetap tunduk kepada pemimpin kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, bagaimana engkau bisa tunduk kepada Tuhan? Sedangkan pemimpin yang engkau melihat pun engkau tidak pernah tunduk. Ya saudara-saudara ya, tidak mungkin. Maka itu saudara-saudara, yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Artinya, hari ini Tuhan tekankan kepada kita 7 hal. Bagaimana kita mengenal Yesus yang kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya ulangi, yang pertama, mari kita pelihara kasih persaudaraan. Jangan ada di antara kita yang mengatakan saya senior, kamu masih junior. Ya, kamu Harvest 1, saya Harvest, kamu Harvest 7, saya Harvest 1. Ya, kamu masih Harvest 10, saya Harvest senior. Tidak ada saudara. Tapi marilah kita mau mengasihi satu sama lain. Ya, yang kedua, mari kita mau memberikan tumpangan. Arti tumpangan adalah bagaimana kita memberikan support bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, saudara-saudara. Support bagi saudara kita yang membutuhkan, bukan tidak membutuhkan. Yang ketiga, ingatlah bahwa orang-orang hukuman, kita jangan mensyukuri pada orang-orang yang mendapatkan ganjaran-ganjaran akibat dia melakukan kesalahan. Tapi mari kita memberikan support juga bagi mereka. Kemudian yang keempat, hendaklah kamu memberi rasa hormat terhadap perkawinan dan jangan mencemarkan tempat tidurmu. Saudara-saudara, hari ini luar biasa. Kemudian yang keempat, saya ulangi lagi, hendaklah kamu semua penuh hormat. Yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, sekali aku tidak membiarkan engkau, dan sekali aku tidak meninggalkan engkau. Jangan jadi hamba uang. Kalau fokus kita hanya uang, maka kehidupan kita akan naik turun seperti uang. Dolar itu selalu naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang stabil. Tapi Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Puji bagi nama Tuhan. Dan dengar baik-baik, mari kita takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Yang terakhir, yang ketujuh, ingatlah akan pemimpinmu. Ini saya ulangi lagi, ingatkan akan pemimpinmu. Otoritas di atasmu. Maka Tuhan akan berotoritas penuh dalam kehidupan pelayanan kita. Terus itu Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kenalah dia, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah engkau lihat, yang belum pernah engkau rasakan, yang belum pernah engkau alami. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan.